mana oksigen bergerak dan digunakan di bumi. Siklus oksigen itu menggambarkan pertukaran dari oksigen antara bentuk gas O2 yang terdapat dengan jumlah besar dalam atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam CO2, H2O dan juga bahan-bahan organik lainnya gitu. Nah, di sini ada tahap dan reaksi siklus karbon dan juga siklus oksigen. Pada tahap siklus karbon, itu yang pertama ada fotosintesis, yang dimana melalui organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, dan juga lainnya yang memiliki zat hijau daun, dimana nantinya itu pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi dan juga oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua ada rantai makanan. Karbon itu berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof itu disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Yang ketiga itu ada proses respirasi. Nah, tahap ketiga daur karbon ini tuh di mana makhluk hidup seperti manusia dan hewan menghirup oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian nantinya itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada tahap ini tuh karbon dioksida itu akan dikembalikan lagi ke udara ataupun ke atmosfer. Nah, yang selanjutnya itu ada proses dekomposisi. Proses dekomposisi ini tuh adalah sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, yang dimana mereka sudah mati diuraikan dengan organisme pengurai seperti jamur, bakteri, dan juga yang lainnya ke dalam bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup itu terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan itu akan menghasilkan karbon yang dikeluarkan, baik itu ke udara ataupun ke tanah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembakaran sumber energi fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil itu menjadi aktivitas yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida. Nah, karena melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil itu dikembalikan ke atmosfer kembali. Nah, contohnya tuh kayak motor, mobil, yang dimana mereka menggunakan BBM, yang BBM tersebut pun dari sumbernya dari fosil. Nah, untuk reaksi yang terjadi pada siklus karbon ini tuh, yang pertama ada C6H12O6 plus 6O2 atau glukosa ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida atau 6CO2 ditambah H2O atau air, 6H2O atau air, dan juga energi. Nah, ini tuh terjadi pada saat proses respirasi gitu, dimana kan misalkan hewan ataupun manusia itu memakan hasil memakan glukosa gitu, energi, kemudian juga menghirup oksigen. Setelah itu dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air dan energi. Nah, kemudian pada tahap siklus oksigen itu yang pertama ada proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis di sini tuh tumbuhan akan menyerap karbon dioksida, kemudian menyerap air dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan oksigen, yang dimana itu dibutuhkan manusia untuk bernafas dan juga makhluk lain. Nah, yang kedua ada proses respirasi. Nah, pada proses respirasi ini pun pada saat bernapas itu kita akan menyerap atau menghirup oksigen, kemudian pada saat mengeluarkannya kita akan melepaskan karbon dioksida. Dan yang ketiga itu pembakaran industri, sumbernya dari industri gitu. Jadi pada industri pun akan melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida yang akan dilepaskan ke udara ataupun atmosfer. Reaksi yang terjadi pada saat siklus oksigen ini adalah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya menghasilkan C6H12O ditambah 6O2 atau karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Selanjutnya di sini ada gambarannya ya. Di sini ada yang pertama, tahap pertama itu adalah fotosintesis. Di sini ada pohon dan juga ada fitoplankton. Nah, di mana mereka tuh akan
menyerap karbon dioksida dari udara atau atmosfer, kemudian menyerap air, kemudian setelah itu dengan bantuan cahaya pada tumbuhan itu, dengan bantuan cahaya dia tuh akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Nah, kalau misalkan untuk fitoplankton itu dia akan menyerap karbon dioksida, melarutkan karbon dioksida, kemudian akan menyerap air dan juga sinar matahari, dan kemudian menghasilkan oksigen, melepaskan oksigen. Nah, setelah itu oksigen yang ada di udara atau di atmosfer ini pun akan dihirup oleh manusia atau makhluk hidup di sekitarnya. Nah, kemudian setelah dihirup akan dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida CO2. Nah, setelah itu di sini ada ikan paus atau sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di tanah pun ada ya. Kemudian dia tuh akan berubah menjadi fosil. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya, pada proses keempat tuh ada dekomposisi. Nah, pada saat inilah jadi ada mikroorganisme yang mati, kemudian dia tuh akan diuraikan dengan jamur, bakteri, atau pengurai lainnya gitu. Setelah itu dia tuh akan melepaskan karbon dioksida pada saat penguraian tersebut. Kemudian ada yang lepas ke udara atau ke atmosfer, dan ada juga yang di tanah. Nah, yang di tanah itu ada fosil. Nah, kemudian fosil ini tuh akan menjadi batu bara atau minyak bumi, yang selanjutnya itu akan diolah oleh manusia ke sini, ke dengan industri itu. Kemudian ada pun yang berupa seperti BBM yang seperti kita gunakan gitu untuk keseharian berkendara. Nah, dari BBM itu pun akan melepaskan karbon dioksida gitu. Jadi proses ini pun akan terus berulang seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada peran komponen lingkungan. Di sini yang pertama itu pada atmosfer atau udara. Pada siklus karbon itu di udara menyimpan karbon dioksida. Nah, pada siklus oksigen pun menyimpan oksigen. Nah, kemudian yang kedua itu biosfer atau makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu ada biosfer atau makhluk hidup. Nah, pada siklus karbon itu tumbuhan itu menyerap melalui fotosintesis yang membentuk energi yang kemudian dimakan oleh hewan. Hewan dan manusia melepaskan kembali atmosfer melalui respirasi. Nah, kemudian pada siklus oksigen itu tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Nah, oksigen itu digunakan oleh hampir semua makhluk hidup ya kan, untuk respirasi juga nanti akan mengeluarkan karbon. Nah, kemudian pada tahap hidrosfer atau pada air laut itu pada siklus karbon, lautan itu bertindak sebagai penyerap karbon kemudian melarutkannya dari atmosfer. Nah, kemudian setelah itu diserap oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Terus habis itu makhluk laut lainnya juga menggunakan karbon untuk cangkang ataupun terumbu karang gitu. Kemudian pada siklus oksigen itu akan terlarut dalam air, memungkinkan kehidupan lautnya itu bernapas. Jadi karena emang hewan laut juga membutuhkan oksigen ya kan. Jadi oksigen itu akan terlarut dalam air tersebut untuk keberlangsungan kehidupan di laut. Kemudian yang terakhir itu ada litosfer. Pada siklus karbon itu penyimpanan karbon jangka panjang dalam bentuk bahan bakar fosil, baik itu dalam bentuk minyak ataupun batu bara dan juga batuan karbonat. Kemudian
Kemudian pada siklus oksigen itu terlibat dalam pembentukan batuan oksida dan juga pelapukan. Nah, di sini selanjutnya itu ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus. Nah, yang pertama itu pembakaran bahan bakar fosil. Ya, sudah dijelaskan kan sebelumnya kalau misalkan pembakaran bahan bakar fosil itu akan menghasilkan karbon dioksida yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian ada pembakaran industri juga. Nah, pada pembakaran industri itu kan emang sekarang juga banyak banget industri dan juga hal itu menyebabkan adisi kan. Dia tuh mengeluarkan karbon juga gitu. Nah, pada pembakaran bahan bakar fosil itu karena kebanyakan dari kita tuh nggak suka jalan ya, lebih banyak menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian deforestasi ini tuh penggundulan hutan gitu, penebangan dan sebagainya. Hal ini tuh akan mempengaruhi siklus. Kenapa? Karena tumbuhan kan sudah jelas adalah yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen gitu, yang dibutuhkan sama makhluk hidup gitu. Jadi kalau misalkan berkurangnya tumbuhan juga mungkin oksigen akan berkurang juga, dan itu sangat mempengaruhi siklus. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, pada alih fungsi lahan ini tuh biasanya banyak yang menggunakan metode pembakaran. Jadi untuk mengalih fungsikan lahan tersebut dilakukan pembakaran terlebih dahulu itu untuk diratakan, dan hal itu sangat berpengaruh untuk siklus oksigen dan juga karbon, karena pada pembakaran tersebut akan menghasilkan karbon dioksida yang cukup tinggi juga, karena lahan mungkin kan luas gitu. Terus yang terakhir ada penggunaan pupuk kimia. Nah, penggunaan pupuk kimia juga dia mengeluarkan karbon dioksida dan juga metana gitu. Jadi cukup bikin ya mempengaruhi siklus karbon dan juga oksigen. Kemudian ada dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak yang mungkin terjadi itu yang pertama itu ada pemanasan global. Kemudian yang kedua itu perubahan iklim. Perubahan iklimnya mungkin cukup ekstrim ataupun secara perlahan akan ekstrim gitu. Jika kita tidak mencegah, tidak melakukan upaya menjaga gitu kan. Kemudian yang ketiga itu asidifikasi laut. Tuh. Selanjutnya itu ada solusi dan upaya menjaga keseimbangannya. Yang pertama itu dengan dilakukan reboisasi dan penghijauan. Kita bisa untuk menanam pohon itu, melakukan penghijauan. Karena bagaimanapun pohon kan salah satu makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis, di mana dia tuh bisa menyerap karbon dan juga mengeluarkan atau melepaskan oksigen gitu. Nah, yang kedua itu ada transisi energi. Nah, kita bisa menggunakan energi terbarukan daripada sumber energi fosil. Ya, pembakaran bahan bakar fosil kan menjadi sumber paling banyak menghasilkan karbon gitu. Jadi kita menggunakan transisi energi terbarukan. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi carbon capture and storage gitu. Teknologi carbon capture and storage ini itu adalah teknologi untuk menangkap kembali karbon gitu kan. Nah, ini berdasarkan Dr. Muhammad Rahmat Soleh, itu program manajer di CCS Project dan pakar ITB itu. Kalau teknologi ini tuh emang pada dasarnya, pada prinsipnya adalah menangkap kembali karbon dioksida yang terlepas dari berbagai aktivitas pembakaran untuk kemudian disimpan kembali ke dalam perut bumi dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produksi minyak dan juga gas bumi. Jadi ini sungguh solusi yang sangat baik gitu. Kemudian yang terakhir ada gaya hidup berkelanjutan. Nah,
gaya hidup berkelanjutan ini tuh kita bisa mengubah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum, terus berjalan kaki dan kemudian memakai sepeda gitu untuk mengurangi emisi gitu, mengurangi karbon gitu di udara, di atmosfer gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau siklus karbon dan oksigen itu adalah dua proses yang saling berkaitan gitu. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup, sementara kita melepaskan karbon yang dibutuhkan tumbuhan. Untuk menjaga siklus ini tetap sehat, kita juga perlu mendukung upaya reboisasi, transisi energi, dan teknologi carbon capture storage gitu, atau CCS. Tuh, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.